bisa dapetin suami bule ya, atau gimana sih bisa uh, tentang kehidupan saya yang di yang di sini dengan di Indonesia, apa bedanya gitu ya, terus gimana caranya supaya bisa mendapatkan partner visa gitu ya. Karena kan banyak yang berpikir aduh gampang kali ya, enak kali ya menikah dengan dengan bule. Nah, sebenarnya nggak semudah yang kita pikirkan. Awalnya saya dulu juga seperti itu ya. Saya pikir gampang nih kawin sama bule dan pasti hidupnya lebih enak dan lain sebagainya ya. Sebelum saya menikah dengan suami saya sudah sering ke beberapa kali, enggak sering juga, beberapa kali saya ke Australia karena kakak saya yang nomor 2 juga menikah dengan warga negara Australia. Waktu itu saya sering kemarinnya untuk jalan-jalan, bukan untuk cari bule, dan saya juga nggak pernah kepikiran sih buat cari bule. Waktu itu saya mau bukan mau cari bule, tapi saya mau belajar berbahasa Inggris dengan baik dan benar gitu ya. Jadi saya beberapa kali chatting dengan beberapa bule. Ada harus hati-hati juga karena nggak semuanya bule itu baik. Jadi sama seperti orang-orang dari negara kita, juga semuanya juga ya, ini semua sih semua faktornya jodoh gitu ya. Jadi waktu itu saya pernah bertunangan dengan pernah mendapatkan orang Amerika yang tinggalnya di Colorado. Kita sempat bertunangan dan saya juga pernah mendapatkan pacar. Saya sebut pacar karena memang kita sudah beberapa kali, maksudnya keluarga saya udah tahu saya sama orang itu dari Finlandia, tapi karena memang bukan jodoh ya, cuma sampai di situ aja. Berjalan 3 tahun cukup lumayan. Dan yang terakhir ini karena memang sudah jodoh gitu ya, saya bertemunya di media sosial. Jadi Facebook, itu di satu community hidroponik ya. Jadi gimana sih kita tahu itu bule yang baik dan serius sama kita atau dia cuma mau main-main? Sebenarnya gampang karena kan kita juga bukan anak-anak kecil ya yang sudah mengerti sosial media dan yang menginginkan suami atau pacar bule. Itu pasti bukan sekali ya kita berkenalan sama bule gitu ya. Jadi waktu itu saya sebenarnya nggak nyari, bukannya mau nyari. Jadi waktu itu saya lagi boring ya, maksudnya sama pekerjaan. Pekerjaan bener-bener yang kalau istilahnya under pressure ya, dan saya stres banget gitu ya. Jadi saya mau cari yang yang bikin saya nggak stres. Jadi waktu itu saya cari di YouTube gimana bertani atau bagaimana berkebun, maksudnya saya berkebun. Nah waktu itu saya lihat hidroponik. Nah saya ikutlah community hidroponik, tapi community hidroponik Indonesia ya waktu itu. Dan saya sudah beberapa kali ikut community hidroponik untuk tahu lebih jauh tentang hidroponik ya, happy. Dan lalu saya sharing dengan beberapa teman ya, beberapa kota kayak kota Bogor ya, saya sharing di sana. Nah setelah itu saya pikir kok saya seperti
taunya tuh di hidroponik tuh cuman sekitar itu aja ya. Saya jadi mau tahu yang lebih jauh lagi tentang hidroponik, dan waktu itu saya masuk komunitas hidroponik Eropa. Nah, kebetulan di situ juga ada beberapa grup dari Australia ya, yang mereka juga cukup bagus, membernya juga banyak. Nah, saya masuklah di situ. Nah, seringlah kita berkomunikasi, ini pembicaraannya tentang garden ya, tentang hidroponik. Nah, ada beberapa orang yang saya uh, apa namanya, berbicara pribadi di messenger saya. Cuma saya memang nggak cari apa namanya, nggak cari jodoh ya, bukan mau cari jodoh, tapi saya memang mau fokus dengan hidroponik, karena saya waktu itu saya berpikir aduh capek juga ya kerja sama orang, jadi lebih baik saya mau punya usaha sendiri. Nah, ada beberapa orang dari Amerika dan dari ini yang masuk ke messenger saya, banyak sebenarnya, tapi yang kelihatannya serius ada 3 orang. Nah, uh, yang satu ini saya lihat itu kelihatannya berbeda, yaitu suami saya. Dia nggak pernah apa namanya, uh, singkat kata kita berkenalan lah, berkenalan. Uh, 3 bulan setelah 6 bulan kita berbicara ini bukan berbicara masalah pribadi, tapi berbicara awalnya berbicara masalah hidroponik. Dan setelah itu 3 bulan berikutnya kita berbicara secara pribadi ya. Dan saya bilang saya tahu ini dia bule yang beda, bukan yang awalnya saya berpikir oh mungkin ini cuma pekerjaannya di apa namanya, di farm ya, di Australia. Saya berpikirnya kayak gitu, karena kan kita ini masuk di community garden ya, jadi saya nggak pernah berpikir oh dia punya pekerjaan yang hebat bla 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 bla, enggak. Dan saya nggak pernah berpikir ke arah sana. Cuma saya berpikirnya oh ini orang enak diajak ngomong dan ilmunya banyak juga gitu ya, tentang solar panel dan lain sebagainya. Lalu saya mulai berbicara pribadi, tentang pribadi, bukan pribadi yang gimana-gimana, tapi ya mulailah ada ketertarikan, karena saya tahu dia orang baik dan nggak genit ya kan, karena biasanya kalau bule-bule ya, nggak semuanya tapi banyak kan berbicaranya yang sudah apa ya, yang kelihatannya kalau sudah masuk messenger dan kita berbicara berdua itu udah banyak banget yang berbicaranya yang ke arah-arah yang ya tahu lah, kita sama-sama tahu. Tapi suami saya ini nggak seperti itu gitu ya, dan orangnya kelihatannya sabar gitu ya. Nah, mulailah kita berbicara yang serius, karena setiap kali dia mau minta nomor handphone saya, dia mau berbicara secara pribadi ya. Lalu setiap hari, setiap dia berangkat kerja, dia telepon saya dan kita berbicara, walaupun setiap hari itu pasti ada komunikasi. Itu menunjukkan kalau orang itu serius ya. Ya, seriusnya itu ada banyak. Seriusnya dia memang mau pacaran, mau serius sama kita ke jenjang yang lebih apa namanya, lebih ini lagi, apa lebih dekat lagi ya. Nah, setelah itu masuk 3 bulan setelah kita berbicara secara pribadi, dan kelihatannya juga dia mulai serius. Dia bilang saya mau masuk Islam ya, saya mau converting to Muslim. Saya bilang oh pikir dulu, saya bilang gitu. Nah, itu kita sudah sering video call. Waktu awal-awal ya sebaiknya kita nggak usah berbohong. Apa kalau dia sudah mulai berbicara serius, artinya kita jangan berbohong, jangan menutupi ya. Waktu itu saya posisinya kan kalau dia pagi kan bedanya 4 atau 3 jam ya.
Kalau lagi summer itu bedanya 4 jam, kalau lagi winter bedanya 3 jam. Jadi saya masih malam, dia sudah pagi. Jadi setiap berangkat kerja, dia selalu mau video call sama saya. Dan itu saya bersiap-siap dandan ya, karena saya nggak mau dia lihat saya tuh butak dan lain sebagainya. Lalu setiap dia mau video call, saya repot ya. Pakai hijab, make up ya, bayangin malam-malam. Lucu juga sih. Saya pikir dia mau lihat saya tuh yang oke lah gitu, karena kan kalau lihat di foto kan beda ya sama yang kalau di foto kan kita bisa edit ya, jadi yang suram-suram kita jadiin bagus ya. Nah, saya mau dia lihat saya bagus gitu ya. Tapi lama-lama kelamaan kok capek juga ya kayak begini ya. Saya mau dia lihat saya apa adanya, yang butek, yang yang rambut acak-acakan ya, yang apa adanya gitu ya. Satu kali dia telepon saya setelah masuk ke 3 bulan. Setiap hari dia telepon saya, makan siang, ya video call. Setiap pulang kerja dia telepon saya, mau tidur dia telepon saya, dia video call, bukan telepon. Kalau telepon kita mau bohong nggak apa-apa, tapi kalau video call kita mau bohong-bohong itu udah nggak memungkinkan. Dari dia video call ya, saya kasih tahu ini salah satu kita mau tahu dia serius atau dia berbohong atau enggak adalah video call. Dan dia berbicara masalahnya, masalah keluarganya dia ya, apakah dia sedang dia masih single atau duda. Kalau duda sampai di mana dudanya, maksudnya proses perceraiannya tuh sampai di mana. Waktu itu suami saya lagi sedang proses perceraian ya. Jadi setelah itu dia nggak pernah, menurut saya dia nggak pernah bohong, karena apapun sampai orang tuanya sakit, saya dikasih tahu orang tuanya sakit, kakak-kakaknya, adiknya, saya tahu semua ya. Setelah itu saya udah capek nih, setiap video call mesti dandan gitu ya. Saya mau tahu nih kalau dia tahu saya yang sebenarnya ya, maksudnya saya nggak pakai make up dan video nggak diedit nih tampang saya, dia masih mau sama saya atau enggak gitu ya. Dia video call, saya baru bangun tidur, karena bukan baru bangun tidur, karena kan di Indonesia itu malam ya. Jadi saya kasih lihat nih tampang saya dan yang adulannya deh. Dia bilang, oh sangat cantik, dia bilang gitu. Oh, saya kaget. Oh, kalau tahu gitu, mendingan kemarin-kemarin saya yang sebenar-benarnya dia yang kayak begini gitu ya, yang acak adul gitu ya. Berarti saya salah nih ya, saya menilai suami saya tuh waktu itu sebelum jadi suami, menilai dia salah nih ya. Dia tuh suka sama saya, bener-bener suka gitu ya. Setelah itu yang kedua, tadi yang pertama ya, dia mau kita tahu dia benar-benar serius sama kita adalah dia lihat kita apa adanya ya, amburadul dan jelek sejelek-jeleknya gitu ya. Tahu sendiri kalau bangun tidur kan ya. Setelah itu yang kedua kita tahu dia benar-benar mau serius sama kita adalah setelah itu dia bilang dia mau serius masuk Islam. Saya selalu, kenapa dia waktu itu bilang mau masuk converting to Muslim? Karena setiap saya berbicara dengan dia, saya selalu bilang, maaf, saya mau sholat dulu. Ya, saya juga mau tahu dia itu serius sama saya. Oke, lu serius, tapi gue Muslim gitu ya. Gue berhijab dan lu tahu konsekuensinya kalau lu mau sama gue, artinya lu juga harus tahu bahwa gue nggak bisa ikut agama lu. Jadi jangan buang-buang waktu lu untuk gue berubah pikiran untuk converting
untuk mengikuti agama lo. Nah setelah itu dia bilang saya mau mau masuk agama Islam bukan karena mau sama lu gitu ya. Jadi saya memang sudah tertarik 10 tahun yang lalu. Saya 10 tahun yang lalu, nanti itu sesi yang berikutnya saya ceritain kenapa dia 10 tahun yang lalu dia bisa tertarik dengan agama Islam. Itu proses, saya anggap itu proses hidayah ya. Untuk proses hidayah ketemu dengan saya karena 10 tahun yang lalu dia sudah tertarik dengan muslim ya, untuk masuk dengan muslim. Setelah itu dia bilang gimana, gue benar-benar serius sama lo mau datang ke sini atau gimana? Saya bilang, oh maaf kalau saya yang datang ke sana itu bukan saya banget gitu, dan keluarga saya pasti nggak kasih ya. Even yang lalu-lalu saya selalu ke luar negeri ya, selalu ke tempat kakak saya sendiri ya. Itu kan beda karena kan judulnya saya kan sama keluarga gitu, sama pergi ke keluarga saya. Ini kan ketemu dengan orang asing yang kita nggak tahu ya dia beneran sama saya atau cuma mau gimana gitu ya. Lalu saya bilang gini, kalau lu serius sama gue, lo datang ke tempat gue, ya kita kenalan dulu. Kita kenalan dulu, lu kenalan dulu sama keluarga gue, itu barulah kita bicarakan yang lain-lain. Nah, tapi dia bilang enggak, oke, gue mau datang ke tempat lo, tapi gue langsung mau ngelamar gitu ya, dan kalau bisa langsung mau bertunangan gitu ya. Oh my god. Lalu saya bilang sama kakak saya, sama keluarga saya bilang, Alan mau datang ke Indonesia, mau melamar. Kakak saya bilang gini, begini, sebaiknya Alan datang ke Indonesia, saling mengenal dulu satu sama lain. Ya barangkali selama ini kan kalian cuma bicara di telepon, video call, ya kalian nggak tahu yang sebenar-benarnya ya, sifat kalian yang sebenar-benarnya. Jadi Alan datang kemari berapa hari, 2 minggu, lalu ketemu dengan keluarga ya, karena kan kalau orang Indonesia itu kan berbeda. Jadi kalau lu married, berarti lu married sama gue, artinya lu married sama keluarga gue juga gitu ya. Lalu saya bilang sama Alan bilang oke, gue datang ke Indonesia. Nah, habis itu gue akan ketemu keluarga lo. Nah, datanglah ke Indonesia. Nah, itu poin yang kedua yang benar-benar kita anggap oh benar, dia serius nih, serius. Malahan saya yang jadi bingung, oh serius nih orang. Yang bikin saya agak sedikit ragu karena saya berpikir gini, gue beneran gak sih sama dia, gue beneran suka sama dia, atau karena gue udah terlalu lama, karena saya meritnya telat ya, gue udah terlalu lama serius sama cowok gitu ya, karena kan udah beberapa kali saya serius tapi buntut-buntutnya saya memutuskan untuk tidak menikah. Nah, itu hari H-nya itu saya benar-benar deg-degan. Saya jemput, saya dalam hati saya kalau gue ngelihat dia benar-benar gue serak gitu ya, artinya gue benar-benar cinta sama dia ya. Pagi-pagi ini saya jemput di bandara, habis itu benar-benar yang waktu dia keluar dari dalam, itu saya yang deg-degan, seneng, tapi juga saya worry, agak ngeri karena kan bahasa Inggris saya juga nggak selancar yang orang-orang lain mungkin ya, ya itu yang saya takutin. Tapi untuk bahasa saya pikir kalau kita mau belajar itu gampang, yang penting perasaan dulu.
Nah, dia ngelihat saya ngelihat dia, ketemulah dia agak-agak grogi, saya juga grogi, tapi saya bisa netralin karena saya merasa ini negara gue, jadi lo macam-macam juga nggak bisa gitu kan. Dan ini di daerah kekuasaan gue gitu ya. Udahlah, kita ngobrol. Uh, saya kita ke apartemen dulu karena saya waktu itu kalau di hotel juga nggak bisa masak gitu ya, karena kan dia juga nggak bisa makan makanan sembarangan. Jadi waktu itu kita pakai apartemen. Nah, ke keluarga saya bilang sama Alan, dengar, keluarga saya yang paling ditakutin adalah satu orang, itu kakak saya yang nomor 2, karena dia tuh udah pengalamannya banyak, maksudnya bukan pernah, memang menikah dengan orang bule dan sampai sekarang. Dan saya bilang semua keputusan ada di tangan dia karena dia yang lebih mengerti, saya bilang gitu. Jadi sebisa-bisanya lo deh ngambil hatinya gitu ya. Nah, lalu ketemu sama kakak saya, kebetulan kakak saya lagi di luar. Nah, kita nungguin. Waktu ketemu sama kakak saya itu saya udah khawatir. Nah, dia ngobrol, ternyata dia cocok sama kakak saya. Jadi ngobrol, oke lah. Nah, keputusannya waktu itu adalah saya dan Alan bertunangan. Karena Alan minta langsung ke kakak saya, dia mau bertunangan karena kan ini jarak juga jauh, dia bilang gitu. Dia khawatir Feni maksudnya akan melihat yang lain, padahal sih enggak ya. Kalau saya orangnya sih enggak seperti itu ya. Jadi ditentukanlah lamarannya hari apa dan kita langsung bertunangan. Nah, itu kalau nggak salah bulan September ya, bulan September. Lalu dia kan 2 minggu di Indonesia, minggu keduanya kita acara lamaran dan bertunangan. Itu disaksikan dengan tetangga dan keluarga saya semuanya. Nah, itu meyakinkan saya seyakin-yakinnya dia serius gitu ya. Lalu itulah poin yang poin yang benar-benar yang membuat saya oh iya, dia serius. Setelah itu dia pulang ke negaranya. Nah, kita semakin semakin sering berbicara untuk ke masa depannya gitu ya. Lalu pada bulan Desember dia datang lagi ke Indonesia. Lalu kita udah punya rencana untuk saya dibawa di bulan April ya. Saya mau dibawa di bulan April karena waktu itu kita rencana mau menikah di Australia. Lalu kakak saya bilang oke, tapi lo nggak bisa bawa adik gue gitu aja gitu, karena kan tahu kan adat istiadat Indonesia. Kenapa sih nggak kalian menikah secara agama ya, menikah secara agama, sedangkan menikah siri, sedangkan di negaranya dia tuh nggak ngerti itu menikah siri apa. Kakak saya cuma bilang menikah siri itu adalah menghalalkan hubungan kalian secara agama, jadi tidak tidak cuma keluarga yang tahu kalian sudah menikah dan orang tetangga tahu kalian menikah secara agama, itu aja. Yaitu dan setelah itu kalian boleh pergi ke saya boleh dibawa. Nah, Desember itu saya menikah secara agama. Setelah itu saya proses membuat visa dan lain sebagainya. Saya semakin yakin bahwa ini
adalah orang yang tepat untuk saya karena dia juga sudah beragama Muslim dan dia menjalankan sesuai dengan sesuai dengan yang di sesuai dengan agama Islam gitu ya. Setelah itu April saya datang ke sini di rumah mertua saya. Nah itu prosesnya lagi, karena kan saya cuma dapat kunjungan visa itu selama 3 bulan. Setelah itu saya harus balik Indonesia dan buat visa lagi.